Hai semua, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang uji T sampel independen. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menguji beda rata-rata dua kelompok sampel yang tidak berpasangan atau independen TTS. Nah, dikatakan independen atau tidak berpasangan bila dua kelompok yang satu tidak tergantung dari data kelompok kedua, serta kedua kelompok data berasal dari sampel yang berbeda. Nah, pada uji independen ini, di sini seorang peneliti ingin melihat apakah siswa yang diajarkan menghitung dengan cara biasa memiliki nilai kecepatan menghitung matematis lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang diajarkan menghitung dengan sistem Sempoa. Jadi ini merupakan yang akan seorang peneliti ini ingin menguji begitu. Nah, jadi hipotesis yang diajukan itu yaitu adalah pada hipotesis alternatifnya itu siswa yang diajarkan menghitung dengan cara biasa memiliki nilai kecepatan menghitung matematis lebih rendah dengan siswa yang diajarkan menghitung dengan sistem Sempoa. Jadi hipotesis alternatif yang diajukan adalah itu jadi dia mau lihat apakah sistem menghitung dengan cara biasa ini memiliki nilai kecepatan menghitung matematis lebih rendah dibandingkan dengan sistem Sempoa. Nah, untuk taraf signifikansinya yaitu adalah 5% atau 0,05. Jadi pada tabel ini merupakan data yang sudah ada dari hasil angket. Jadi ini merupakan data yang akan kita gunakan dalam mencari atau mengidentifikasi uji independen test dengan menggunakan aplikasi atau software itu SPSS. Oke, jadi pertama kita menyiapkan atau data yang akan kita uji pada SPSS. Di sini saya menyiapkan atau sudah menaruh data yang akan kita uji pada SPSS terlebih dahulu pada Microsoft Excel, sehingga dapat mempermudah kita ketika kita memasukkan data ini ke dalam SPSS dengan cara kita mengcopy data yang ada di Excel ini untuk kita masukkan atau kita input ke dalam SPSS. Jadi data atau nilai yang akan atau angka yang akan kita input pada SPSS ini kita copy, kemudian data yang sudah kita copy ini kita input pada SPSS. Selanjutnya kita masuk pada SPSS. Nah, data yang sudah kita copy dari Excel tadi kita masukkan pada SPSS, yaitu dengan kita mempastekan. Oke, datanya sudah kita paste, kemudian kita masuk pada variable view. Pada variable view ini kita ubah pada bagian name-nya itu cara biasa. Di sini kita harus menggunakan underscore. Kemudian di sini kita taruh sistem Sempoa. Nah, terus desimalnya kita ubah ke 0. Nah, kalau pada bagian label kita bisa tulis atau dengan spasi. Oke, hasilnya. Oke, kita kembali kepada data view-nya. Oke, di sini sudah terlihat cara biasa dengan sistem Sempoa. Selanjutnya
kita akan masuk pada uji normalitas. Selanjutnya kita masuk pada analyze untuk kita bisa mengetahui uji prasyarat yang pertama, yaitu uji normalitas. Kita masuk pada analyze, terus pilih descriptive statistic, terus pilih explore. Nah, kedua data ini kita kasih masuk ke dependent list. Misalnya masuk, kemudian kita pilih plots, kita centang bagian normality plots with test, continue, lalu oke. Nah, sekarang kita lihat pada bagian output yang test of normality. Nah, test of normality ini, pada tabel ini kita lihat pada nilai Shapiro-Wills-nya. Karena kenapa kita lihat pada tabel Shapiro-Wills? Karena sampel atau responden yang kita pakai kurang dari 50. Nah, kita lihat pada nilai signifikansi pada cara biasa dan sistem SEMPOA. Nah, kedua, nilai signifikansi pada cara biasa dan sistem SEMPOA ini lebih besar dari 0,05, sehingga data berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan pada uji prasyarat yang kedua, yaitu uji homogenitas. Pada tabel ini kita kopikan untuk dipaste ke Word. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada uji prasyarat yang kedua, yaitu uji homogenitas. Yang pertama kita copy pada kolom pertama itu cara biasa, tapi kita paste ke kolom keempat. Kemudian pada variabel atau kolom ketiga ini kita berikan kode supaya kita bisa mengetahui kode, atau pada cara biasa itu kita gunakan kode 1. Selanjutnya pada kolom kedua ini kita copy juga. Kita input di sini. Kita input di sini. Ya, Ctrl V. Kemudian selanjutnya kita memberikan kode 2. Selanjutnya setelah kita memberikan kode pada variabel ini, kita langsung masuk pada variabel view. Pada variabel view bagian ini kita tuliskan bagian name itu, kita tuliskan kode. Dan pada bagian kolom keempat kita tulis nilai. Spesimennya 0. Nah, selanjutnya kita masuk pada value-nya. Pada value-nya ini, value ini sudah diketik, dituliskan angka 1, labelnya itu cara biasa. Terus value yang berikutnya itu 2, sistem SEMPOA. Lalu kita pilih OK. Nah, setelah kita masuk pada measure-nya, ini nilai kita tahu scale. Nah, setelah kita mengganti pada variable view-nya, kita masuk pada data view. Nah, di data view ini di sini tertera kode dengan nama-nama dari kode yang sudah kita berikan tadi. Itu kode 1 itu cara biasa, kode 2 itu sistem SEMPOA. Nah, langkah selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah kita mencari atau menguji masuk pada uji prasyarat yang kedua, yaitu uji homogenitas. Kita masuk pada analyze, di compare means kita pilih one way ANOVA, terus kita pilih kode, kita sisipkan atau masukkan inputkan ke faktor, nilai kita inputkan ke dependent list, kemudian kita masuk pada option.
lalu centang homogeneity of variant test. Terus kita continue, lalu oke. Terlihat pada nilai signifikansinya itu 0,22, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kita bisa melanjutkan pada uji selanjutnya, itu uji hipotesis. Kenapa saya bilang kita bisa lanjut kepada uji hipotesis? Karena hasil atau output yang sudah kita dapatkan, nilai signifikansi homogenitas lebih besar dari taraf signifikansi, yaitu 0,05, sehingga data ini bersifat homogen. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Kita langsung saja pilih analyze, compare means, lalu kita pilih independent sample t-test. Lalu bagian kode ini kita masukkan pada grouping variable, lalu kita pilih define group. Grup 1 ini kita ketikkan angka 1, sedangkan grup 2 ketikkan angka 2, lalu continue. Sedangkan nilai yang perlu kita lihat ini hanya pada kode dan nilai. Nilai kita pindahkan ke test variable, lalu kita pilih oke. Oke, kita sudah mendapatkan dua tabel pada output, yaitu melalui uji hipotesis tadi. Nah, kedua tabel ini kita kopikan untuk kita masukkan ke Word. Nah, jadi kita bisa melihat kedua tabel ini dari uji hipotesis atau uji terakhir. Kita bisa mengetahui apakah hipotesis yang diajukan diterima atau tidak. Oke, jadi sekarang kita masuk pada dokumen Word untuk kita bisa melakukan interpretasi data atau kesimpulan dari uji normalitas, uji homogenitas, sampai pada uji hipotesis yang sudah kita lakukan pada SPSS. Nah, yang pertama pada uji normalitas. Jadi seperti yang saya sudah bilang tadi, saya sudah mengcopy tabel yang ada pada SPSS tadi. Nah, pada tabel ini kita bisa melihat bahwa untuk uji normalitas dia berlaku kriteria dianggap data akan dianggap itu normal jika skor signifikansinya itu lebih besar dari taraf signifikansi, yaitu sebesar 0,05. Nah, sekarang kita lihat pada tabel Shapiro-Wilk. Nah, pada tabel Shapiro-Wilk nilai signifikansinya adalah untuk cara biasa 0,601, sedangkan untuk sistem Sampoa 0,633. Nah, jadi pada hasil uji normalitas yang sudah kita lakukan diperoleh nilai signifikansi pada cara biasa sebesar 0,601, sedangkan sistem Sampoa 0,633. Jadi angka atau nilai dari signifikansi dari kedua kelompok ini lebih besar dari taraf signifikansi, yaitu 0,05. Hal tersebut bisa dikatakan datanya itu berdistribusi normal karena nilai signifikansinya itu lebih besar dari taraf signifikansinya. Karena uji normalitas sudah berdistribusi normal, maka kita bisa melanjutkan pada uji homogenitas. Nah, untuk homogenitas berlaku kriteria itu data dianggap homogen jika tingkat signifikansinya itu lebih besar dari taraf signifikansinya. Nah, kita bisa lihat pada tabel di bawah ini, pada tabel test of homogeneity of variance. Nah, pada nilai signifikansinya ini
pada nilai signifikansinya itu bernilai 0,222. Nah, dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya itu lebih besar dari taraf signifikansinya, yaitu 0,22 lebih besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut memiliki varian yang sama atau bersifat homogen. Nah, setelah dilakukan uji syarat analisis yang meliputi uji normalitas dan uji homogenitas data, selanjutnya kita akan masuk pada uji hipotesis. Kenapa kita bisa masuk pada uji hipotesis? Karena pada uji kedua uji prasyarat sudah memenuhi syarat, artinya keduanya pada uji normalitas berdistribusi normal, sedangkan pada homogenitas dia bersifat homogen, sehingga kita bisa melanjutkan pada uji hipotesis. Nah, pada uji hipotesis inilah yang akan dilakukan untuk membuktikan hipotesis penelitian. Nah, kita akan masuk pada uji hipotesis. Nah, pada uji hipotesis yang perlu kita lihat adalah pada tabel pertama yang di atas, pada pertama yang ini, pada tabel ini menunjukkan bahwa ini deskriptif hasil penilaian kemampuan analis data itu menggunakan SPS pada menghitung cara biasa dan sistem SEMPOA pada mata pelajaran matematika itu berdasarkan data diperoleh pada rata-rata nilai ini untuk menghitung cara biasa itu 4,40 dan rata-rata untuk menghitung sistem SEMPOA 7,50. Nah, sekilas kita bisa lihat bahwa nilai rata-rata menghitung cara biasa itu lebih rendah dari nilai menghitung sistem SEMPOA. Nah, untuk menguji apakah perbedaan itu signifikan atau tidak dapat dilihat pada tabel ini dan sampel tes pada tabel ini. Nah, selanjutnya untuk kita bisa mengetahui apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima, maka kita melihat pada independent sample t-test yang pada bagian signifikansi 2 tailored pada kolom nilai yang pada bagian equivariance assessment. Pada nilai signifikansi 2 tailored ini dapat kita lihat bahwa nilai signifikansi 2 tailored sebesar 0,06 lebih kecil dari 0,05. Jadi nilai signifikansinya ini lebih kecil dari taraf signifikansinya, sehingga HA-nya atau hipotesis alternatifnya diterima. Karena uji hipotesis, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari taraf signifikansi, maka hipotesis alternatifnya diterima, sehingga hipotesis yang diajukan atau hipotesis alternatif yang diajukan diterima. Kita dapat memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa siswa yang diajarkan menghitung dengan cara biasa memiliki nilai kecepatan menghitung matematis lebih rendah dengan siswa yang diajarkan menghitung dengan sistem SEMPOA pada mata pelajaran matematika. Yang artinya kedua kelompok ini memiliki perbedaan. Nah, jadi hipotesis alternatif yang telah diajukan tadi itu ingin mencari tahu nilai kecepatan menghitung antara cara biasa dan sistem SEMPOA ini mana yang lebih rendah, itu kecepatan cara biasa atau yang sistem SEMPOA. Dan ternyata dari uji hipotesis yang sudah kita lakukan,
hipotesis alternatifnya diterima. Artinya, hipotesis yang diajukan oleh peneliti tersebut diterima. Oke, jadi itu saja. Jadi itu saja yang bisa saya bagikan terkait tentang mencari uji independen sampel t-test.